Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, setelah sekian lama ya kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Maaf baru bisa update kembali ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu kesadaran. Bagi yang baru atau yang belum tahu, di dalam video nomor 33 kita juga sudah pernah membahas beberapa hal terkait dengannya, dan di sini kita akan memperluas dan memperdalamnya lagi. Baik, sebenarnya saat ini banyak yang mengkaji terkait tema kesadaran ini, mulai dari filsafat, fisika, psikologi, neuroscience, dan lain-lain ya, hingga artificial intelligence ya, AI ya, telah menjadikan kesadaran itu sebagai sebuah kajian penting yang dipandang masih menyimpan banyak misteri. Jadi saat ini telah banyak keilmuan yang terhubung dengan spiritualitas, baik secara langsung maupun tidak ya. Diterima apa adanya seperti demikian maupun juga tidak. Karena bagaimanapun sejak awal dunia yang senantiasa mengkaji kesadaran sebagai kajian utama adalah dunia spiritual atau dunia rohani ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan terkait dedemit jenisnya ya. Atau lebih jelasnya yaitu ajaran mistikisme yang memiliki tujuan utama terkait potensi kesadaran manusia di dalam pengalaman ketuhanan langsung. Demikian. Nah, dan di sini kita akan membahas kesadaran menggunakan psikologi, khususnya adalah psikologi sufi dari mazhab psikologi transpersonal, sebuah cabang psikologi yang terlahir dari ajaran spiritualitas Islam atau lebih dikenal dengan sufisme atau tasawuf ya, yang selama ini kita juga menggunakannya. Baik, kita langsung saja. Kita mulai dengan pertanyaan, yang manakah aku? Nah, apakah aku adalah tubuh ini? Jawabannya adalah bukan. Aku pada diri kita bukanlah tubuh kita ini. Seumpama salah satu bagiannya lepas, misalkan rambut, kuku, bahkan tangan dan kaki yang ada, hingga mereka menyatu dengan tanah, diriku tetap ada di sini. Sehingga aku bukanlah tubuh ini. Aku bukanlah tubuhku. Ini hanya tubuh milikku. Ya. Lantas, apakah aku adalah pikiran ini? Ini pun juga bukan. Aku bisa menyadari dan mengubah-ubah pikiran ini sesuai kehendakku. Sedangkan aku tetap sama sebagai diriku. Ini hanyalah pikiranku, pikiran milikku. Nah, lantas selanjutnya, apakah aku adalah perasaan ini? Ini pun juga bukan. Sama saja, aku bisa menyadarinya sama halnya dengan yang lainnya. Dan diriku tetap di sini. Lantas, yang manakah aku? Aku adalah yang menyadari ini semua, baik pikiran, perasaan, maupun tubuhku ini. Aku adalah kesadaran yang berdiri sendiri, yang terpisah dengan semua tadi. Nah, tatkala kita bisa menunjuk mana yang aku tadi, maka itulah yang kami istilahkan sebagai kesadaran individual pribadi. Sebuah kesadaran yang merupakan bagian dari ruh pribadi kita, yang merupakan sebuah unsur batiniah yang tersembunyi di dalam sistem saraf kita yang berpusat di otak. Nah, bagaimana saya menyadarinya? Karena terkadang beberapa dari kita masih ada yang mengalami kesulitan di dalam menyadari yang mana ia. Hal itu dikarenakan kesadaran yang ada masih melekat pada realitas materi, pada tubuh, pikiran, serta perasaan yang ada. Sehingga belum ada jarak yang cukup untuk melihat atau menyadari dengan jelas keterpisahan kesadaran dengan tubuh, pikiran, maupun perasaan yang ada itu. Nah, layaknya seperti kita berada di dalam mobil yang berjalan. Mobil ini ibaratkan pikiran dan perasaan kita tadi ya. Karena kita berada di dalamnya, kita hanya terbawa begitu saja dengan mobil yang kita kendarai. Sehingga kita tidak bisa melihat keutuhan mobil itu. Beda halnya bila kita keluar, mungkin di pinggir jalan atau di atas gedung, sambil melihat lalu lalang dari mobil-mobil yang ada di jalan. Nah, karena memiliki jarak yang cukup dengannya, maka kita pun bisa melihatnya dengan jelas dan tanpa terbawa olehnya.
kurang lebih demikian. Nah, bila belum seperti itu, silahkan dilatih dengan kalimat-kalimat sebelumnya tadi, dengan perlahan sambil melihat ke dalam diri, baik tubuh, pikiran, maupun perasaan yang ada. Coba saja katakan bahwa aku bukanlah tubuh ini, aku bukanlah pikiran ini, dan aku juga bukan perasaan ini. Aku adalah yang menyadari ini semua. Silahkan diulangi berkali-kali. Insya Allah nanti akan membantu Anda untuk memperlebar jaraknya, sehingga bisa tersadari dengan jelas. Baik, kita lanjutkan saja ya. Nah, dari sini, pada dasarnya, secara fungsional, kesadaran merupakan suatu hal di dalam diri kita, atau dikatakan unsur individual kita juga boleh, dengan pusatnya yaitu aku tadi, di mana dengannya kita bisa menemukan suatu keberadaan atau eksistensi ya, atau realitas, apapun bentuk dan jenisnya. Baik yang ditangkap melalui berbagai indera di tubuh kita ini berupa objek-objek berarti ya, melalui pikiran kita yaitu berupa konsep-konsep, maupun melalui perasaan kita masing-masing, yaitu berarti berupa sifat-sifat dan lain-lain. Nah, ini kondisi umumnya. Nah, namun catatan berikutnya, dalam kondisi nafs mutmainnah dan rodiyah, ternyata kesadaran aku tadi tidaklah senantiasa menjadi pusat kesadaran kita. Masih ada satu lagi yang ada di dalam dada kita, di dalam unsur ruhani kita, di dalam lapisan hati ruhani atau hati spiritual kita yang bernama fuad, yaitu di dalam ruh rahasia kita atau sir kita ya, yang bisa menyadari Tuhan. Di dalam kedua kondisi nafs atau jiwa itu, yaitu jiwa mutmainnah dan radiyah, nanti aku yang pertama tadi seakan hilang dan tidak terlihat lagi sebagai pusat kesadaran kita, digantikan dengan aku yang berpusat pada ruh rahasia atau sir di dalam lapisan fuad tadi, di dalam dada kita ya. Bisa dikatakan pula ia sebagai pusat jiwa atau nafs, aku yang bersifat ruhani. Demikian. Nah, di sini dengan kesadaran yang baru ini, interaksi dengan Tuhan bisa nyata atau jelas adanya. Namun bukan ngobrol seperti kita sesama manusia, bukan ya. Yang jelas dan mudah dipahami mungkin yaitu ia membuat setiap gerak-gerik tubuh, ucapan, pikiran, dan juga perasaan yang ada jadi intens atau senantiasa terperhatikan. Mengapa? Karena sadar bahwa Tuhan senantiasa memperhatikannya. Nah, sehingga cenderung ditata semua, semampu dan sebaik mungkin, sekiranya pantas untuk dilihat Tuhan di setiap tempat dan waktu yang ada. Nah, sehingga sangat wajar orang dalam kondisi ini itu sangat memperhatikan hatinya, serta tingkah laku dari pikiran dan perasaannya, agar hatinya senantiasa menjadi, dalam tanda kutip, tempat yang layak untuk menerima kehadiran Tuhannya. Karena bagi orang-orang tersebut, Tuhan telah nyata adanya. Demikian. Nah, dan hati-hati ya, jangan dibayangkan apapun dan jangan menduga-duga mungkin yang ini atau itu, jangan. Karena bagi mereka yang mengalami sendiri, tidak akan pernah pula melakukan hal itu. Ya tahu atau sadar begitu saja, seperti yang sebelum-sebelumnya pernah kami sampaikan ya di banyak video yang lain, misalkan di video nomor 46 dan 49 kemarin. Nah, baik, kita lanjutkan saja ya. Nah, namun tidak hanya sampai di situ. Bila berkembang ke nafs mardiyah, nafs yang diridhoi, maka terjadilah peleburan pusat nafs aku di ruh rahasia atau sir tadi dengan ruh maha rahasia atau sir al-asrar di lubuk hati terdalam kita, lapisan terdalam hati ruhani yang berhadapan langsung dengan Tuhan. Terjadilah peleburan aku di sana, sehingga kesadaran akan aku tadi pun menjadi lenyap. Maka pada waktu itu tidak ada pada diri kita yang bisa dikatakan sebagai aku, itu tidak ada. Walaupun masih sadar, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan sebagai aku. Nah, yang tampak tersadari dalam kondisi itu hanyalah kesatuan ilahiyah. Nah, sehingga yang tersisa di sini hanyalah kesadaran itu sendiri dan Tuhan, itu ya. Yang tersisa hanyalah kesadaran itu sendiri dan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara yang materi dan ruhani.
Bahkan bisa dikatakan pula seakan dua hal itu pun tidak ada. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang ada secara esa atau tunggal ya. Dan keesaan itu mengakibatkan hilangnya aktivitas energi pada jiwa atau nafs manusia. Karena kondisinya telah seimbang, sempurna, simetris ya, tanpa adanya krisis yang bisa menimbulkan tegangan energi dan sejenisnya. Karena yang ada hanyalah kesatuan ilahiyah, demikian. Sehingga tidak ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya yang bisa mengganggu keseimbangan tersebut, itu tidak ada. Nah, karena hanya tunggal itu tadi ya. Sehingga di sini kita pun hanya terdiam. Keinginan maupun kehendak telah menjadi suatu hal yang asing bagi kita. Seakan hal itu pun tidak ada di dalam dunia kita saat itu. Nah, dan hanya Tuhanlah yang secara nyata tersadari memiliki kehendak, termasuk kepada diri kita sendiri. Nah, karena hal ini pula lah keberadaan diri juga menjadi lebih lemah, hingga kita melihat bahwa ternyata yang kita tunjuk sebagai aku tadi hanyalah ilusi berupa kesadaran individual di dalam diri kita. Hanyalah ilusi berupa kesadaran individual di dalam diri kita, di mana ia bisa menguat keberadaannya karena kita melihat diri memiliki kehendak sendiri dengan bebas melakukan atau berkehendak apapun lah, kasarnya demikian ya, semau kita begitu. Nah, namun dalam kondisi kesatuan ilahiyah yang ada, kehendak itu pun tidak bisa muncul karena tidak adanya energi untuk bergerak, demikian. Nah, semoga mudah dipahami ya. Baik, kita lanjutkan saja. Bila manusia yang masih hidup mengalami kondisi tersebut secara terus-menerus hingga ia kehilangan ingatan dari pengalaman yang ada, yaitu pengalaman sebelum ia mengalami kondisi itu, maka konsep Tuhan pun akan hilang darinya. Nah, konsepnya ya, bukan Tuhannya, tetapi konsepnya atau istilah Tuhan itu sendiri itu akan hilang. Karena kalau Tuhan yang disembah ada, maka hamba sebagai yang menyembah pun akan ada. Ada yang dikenal maka ada yang mengenal. Ada yang terlihat maka pasti ada yang melihat. Namun di sini kita yang melihat, yang mengenal, yang menyembah sudah tidak bisa dikatakan ada lagi. Karena seperti tadi, sekedar melihat dan menunjuk yang mana aku saja kita sudah tidak bisa. Sehingga tatkala kita telah lupa dengan keterpisahan yang pernah kita sadari sebelumnya, hal yang terjadi berikutnya adalah konsep atau istilah Tuhan itu sendiri pun hilang. Konsep ya, sekali lagi istilah itu ya. Nah, karena dia hanya sebagai satu-satunya yang ada, sehingga hanya bisa tersadari sebagai dia begitu saja ya, dalam tanda kutip. Karena dia hanya sebagai satu-satunya yang ada, sehingga tidak ada pembandingnya yang bisa memperjelas nilai keberadaannya, itu tidak ada. Analoginya seperti orang yang buta sejak lahir, yang tidak pernah mengenal warna. Walaupun kita yang bisa melihat berbagai warna mengatakan kepadanya bahwa ia bisa menyadari warna hitam, namun bagi ia yang hanya hidup di dalam gelap tanpa tahu berbagai warna, maka baginya pun yang namanya hitam seakan tidak ada. Ia tidak benar-benar tahu akan hal itu, begitu lebih tepatnya, karena tidak adanya pembanding yang bisa memperjelas nilai keberadaan warna hitam itu, dalam tanda kutip ya. Itulah salah satu fungsi atau dampak ya dari keberadaan berbagai jenis perbedaan, yaitu memperjelas nilai keberadaan atau makna keberadaan yang satu dengan yang lainnya. Begitu halnya dengan manusia yang tenggelam dalam kondisi naus mardiyah tadi. Karena Tuhan menjadi satu-satunya yang ada, maka konsep atau istilah Tuhan itu sendiri menjadi cenderung terlupakan atau hilang. Nah, namun hanya istilahnya ya, sekali lagi bukan Tuhannya. Dan sekali lagi hal itu bisa terjadi karena tidak ada pembanding yang bisa memperjelas atau memperkuat nilai keberadaannya. Hingga akhirnya dalam nafsu kamilah pun kesadaran yang tersisa itu juga lenyap, lebur ke dalam Tuhan. Disitulah manusia dikatakan mati sebelum mati. Ini tidak usah dibayangkan macam-macam ya. Oleh karena itulah mengapa
Zikir dalam kondisi nafs mardiyah hanyalah diam, sehingga terjadi kefanaan dalam perbuatan, pikiran maupun perasaan, hingga ada kalimat irji' dalam tanda kutip ya, atau berarti kembalilah. Demikian yang ada dalam manuskripnya. Namun di sini bukan membayangkan ada kata-kata verbal semacam itu ya. Otomatis tiba-tiba ada sedemikian dalam bahasa hati. Nah, yang berarti kembalilah kepadaku begitu. Irji', kembalilah, maksudnya adalah kembalilah kepadaku. Ku di sini adalah Tuhan, begitu maksudnya. Dan setelah itulah ia mengalami fana di dalam kondisi nafs kamilah. Nah, para nabi, beliau-beliau adalah orang yang pernah mengalami kondisi ini dan dikembalikan lagi oleh Tuhan. Sekali lagi, dikembalikan lagi oleh Tuhan ke nafs mardiyah, radiyah maupun mutmainnah, agar bisa menjadi penuntun bagi umat manusia untuk kembali kepada Tuhannya. Demikian. Jadi yang tadi itu, kesadaran yang tersisa pun hilang ya. Kesadaran yang tersisa pun hilang, larut di dalam Tuhan ya. Sehingga bukan sadar sebagai Tuhan, itu bukan ya. Terkadang ada yang berpandangan demikian. Nah, dan ingat, kesadaran itu bukanlah Tuhan. Kesadaran itu ada dan atau tercipta ya bahasa kasarnya, diadakan oleh Tuhan agar ada yang bisa memandang dan mengenalinya. Hingga akhirnya semua kembali kepadanya. Tuhan adalah Tuhan, seperti yang kami jelaskan dalam video yang lainnya kemarin, yaitu video nomor 46 dan 49 ya. Bila kesadaran hati ruhani Anda terbuka, khususnya sir ya di dalam lapisan fuad, maka Anda nanti insya Allah akan mengetahuinya sendiri. Setidaknya bila tidak tatkala hidup, insya Allah ya setelah mati nanti. Namun tatkala hidup pun orang-orang biasa yang tekun merawat hatinya, insya Allah juga bisa menyadari keberadaan Tuhan. Sekali, 2, atau 3 kali insya Allah juga sudah cukup sekedar untuk mengetahui bahwa dia benar-benar ada dan kita adalah hambanya, demikian. Nah, namun yang perlu dicatat, ini hanyalah kesadaran ya. Hal yang lebih utama adalah kesetiaan dan cinta kita kepada Tuhan, keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Karena kalau menyadari Tuhan saja, iblis pun juga menyadari kalau dia ada, sebagaimana kisahnya bersama Nabi Adam ya, yang sering kita dengar. Nah, namun iblis tidak taat kepadanya. Itu yang perlu kita pahami bersama lagi. Sehingga yang lebih utama itu tadi, yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan melihat konsep tadi dari arah yang berlawanan. Kalau tadi kita kan melihatnya dari nafs mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah ya. Saat ini dibalik, yaitu dari nafs kamilah, mardiyah, radiyah, mutmainnah hingga nafs amar yang paling bawah. Untuk memahami bagaimana kesadaran itu bekerja dalam realitas kehidupan ini. Nah, baik, bila kita pahami bersama, maka bisa dikatakan bahwa semua dimulai olehnya. Di mana istilah Tuhan itu sendiri dalam tanda kutip ya, itu belum ada atau belum bermakna. Karena belum ada yang bisa mengakui dan menyebut dia sebagai Tuhan, begitu. Barulah karena ia ingin dikenal, maka ia adakan kesadaran mandiri yang bisa menatap wajahnya. Nah, namun demikian itu belum cukup untuk membuat kesadaran itu bisa mengenali dia sebagai Tuhan. Nah, maka Tuhan sempurnakanlah akal ruhaninya dan muncullah keterpisahan. Hingga ia kesadaran itu bisa melihat keberadaan dirinya sendiri. Nah, kemudian ia bisa menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai aku, dan dia yang ada di hadapannya sebagai engkau, yang dalam kondisi itu adalah Tuhan. Nah, sehingga ia pun akhirnya bisa mengenali dirinya sendiri dan mengenali dia yang ada di hadapannya sebagai Tuhannya, di mana ia pun telah sadar bahwa sesungguhnya ia telah lebih dulu menyadari keberadaan Tuhan dibandingkan dirinya sendiri. Nah, maka selanjutnya ia mengenali dirinya sebagai ciptaannya, sebagai milik Tuhannya, dan sebagai hambanya ya, atau keberadaan atau eksistensi ya, yang tidak memiliki pandangan atau perasaan, memiliki diri sendiri. Kurang lebih demikian dimaksud hamba itu. Nah, dalam tahap inilah
dalam video nomor 1 kemarin, ia disebut sebagai Ruhullah Ahmad. Cukup panjang ya ceritanya bersama Tuhan. Namun di sini kita akan lebih memfokuskan pada aspek kesadarannya saja ya. Nah, baik. Jadi langsung saja, transformasi berikutnya, tatkala manusia mendapatkan tubuh biologis dengan salah satu organnya yang bernama otak ya, maka kesadaran baru pun terbentuk. Otak yang terhubung dengan berbagai indera dengan sistem saraf yang ada, membuat ia mengidentifikasi atau mengenali dunia materi ini, alam ini, berdasarkan fungsi-fungsi indrawi yang ia miliki. Ada berbagai warna seperti merah, biru, kuning, hijau, dan sejenisnya. Ada berbagai suara, aroma, cita rasa, tekstur, suhu, dan lain-lainnya ya. Semua bisa teridentifikasi satu persatu secara terpisah dan bisa pula dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan salah satu atau mungkin lebih dari ciri-ciri yang ada dan seterusnya. Nah, dan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam video nomor 1 kemarin, tatkala manusia mendapatkan tubuh biologisnya dan tinggal di alam materi atau dunia ini, dengan banyaknya energi materi yang tertangkap oleh berbagai indera yang ada, mengakibatkan kesadaran ruhaninya tertutupi oleh kesadaran materi atau biologis yang ada, atau berpaling kepada kesadaran materi, demikian. Sehingga manusia cenderung tidak bisa menyadari hal-hal yang bersifat ruhani, hingga melupakan kedekatan ruhaninya dengan Tuhan. Nah, disinilah seakan kesadaran aku ya, yang ruhani tenggelam dan muncullah kesadaran aku yang bersifat materi dari ruh pribadi yang tersembunyi di dalam sistem saraf manusia yang berpusat di otak. Demikian ya. Nah, dan tatkala otak manusia semakin matang, semakin dewasa, akil balik begitu ya, maka kesadaran dan kehendak individual pribadi yang bersifat materi semakin jelas. Sehingga di dalam kehidupan materi ini, dunia ini, ia benar-benar menyadari bahwa dirinya sebagai individu yang terpisah dengan lingkungannya. Ia menyadari bahwa ia memiliki kehendak sendiri, dan lingkungan di sekitarnya berjalan di luar kehendak yang ia miliki. Nah, hal ini biasanya kita rasakan tatkala di bangku SD ya, kalau kami menemukannya demikian. Namun, di satu situasi, dengan berbagai keterpisahan yang ada di dunia atau alam materi ini, jiwa atau nafsu kita pun bisa mengalami guncangan hingga bisa membuatnya mengalami gangguan, memunculkan berbagai penyakit hati yang akhirnya bisa membuat titik buta dan distorsi terhadap kesadaran yang ada. Hingga hal buruk pun terkadang tampak indah dalam pandangan. Na'udzubillah ya. Nah, demikianlah kesadaran yang dimiliki oleh nafsu amar. Maka sering pula di dalam kitab suci Tuhan pun menjelaskan bahwa mereka sesungguhnya melakukan keburukan, hanya saja mereka tidak menyadarinya, kurang lebih demikian, yang diakibatkan oleh kebohongan atau dusta yang mereka perbuat ataupun kekafiran, menutup diri sendiri dari kebenaran yang ada. Nah, gitu, kurang lebih demikian. Nah, baik, sudah cukup panjang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Walaupun sebenarnya juga masih panjang ya kalau dilanjutkan. Namun untuk saat ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat, damai, dan sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.